Ya, puji Tuhan karena kita dapat bertemu pada pagi hari ini di suasana yang lain sedikit daripada yang biasa. Ya. Jadi untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa menyerahkan bagi acara ibadah kita ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan terus menyertai dan memberkati kita sepanjang acara yang kita selenggarakan. Mari kita berdoa. Jemaat Tuhan, kita sama-sama berdiri. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan kasih anugerah Allah yang begitu besar, sehingga kami dapat kekuatan pada pagi hari ini dapat bertemu dengan saudara seiman kami di tempat ini. Tuhan, kami datang menyerahkan sepenuhnya tubuh jiwa kami dalam kami menjalankan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, agar kami dapat menyembah memuliakan nama Tuhan dengan penuh kesyukuran. Dan kami percaya Bapa, dalam keadaan apapun kami pada hari ini, Engkau tahu keterbatasan kami. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, supaya kami dapat melayani dengan penuh sukacita dan hikmat pertolongan daripada Allah. Dan kami berdoa Bapa, menyerahkan bagi setiap jemaat Tuhan yang dapat hadir dan bahkan yang tidak sempat hadir juga. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap kami supaya kami dapat berbakti, menyembah, memuliakan Tuhan dengan cara melalui online, melalui setiap siaran yang kami siarkan. Kiranya Tuhan terus diberkatilah mereka di dalam semuanya. Dan kami berdoa menyerahkan setiap acara-acara pada pagi hari ini, yaitu khususnya perjamuan Tuhan. Biarlah kiranya kami dapat bersama-sama pada pagi hari ini mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan. Dan kami menyerah sepenuhnya acara dari awal, pertengahan, dan berakhir. Biarlah nama Tuhan yang terus ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan serahkan semua atau cerah ke dalam tanganmu. Amin. Oke, seterusnya jemaat Tuhan dipersilakan duduk, dan acara seterusnya saya serahkan kepada setiap usaha kita. Tes. Selamat pagi dan selamat beribadah kepada jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Oke, untuk informasi gereja, pada minggu hadapan kita akan dilayani oleh pelayanan kaum bapa. Oke, pemimpin kebaktian adalah Encik Frederick, pengkhotbah pastor dan penyanyi latar Encik Gerard, Encik William. Kemudian kebersihan gereja, pelayanan wanita, LCD seperti biasa Puan Rufina, dan untuk online adalah Deacon Jordan. Oke, seterusnya kita teruskan kebaktian kita. Oke, untuk pelayanan PKK untuk guru-guru sekolah minggu, mereka akan ada persekutuan doa pada esok 4 hari bulan jam 7.30. Pemimpin adalah Puan Tracy, yang akan sharing adalah Puan Flora. Oke, sekian saja informasi. Oke, jemaat Tuhan, kita rasa bersyukur kepada Tuhan walaupun dalam keadaan macam ni. Oke, kita tahu bahwa Tuhan pasti buka jalan. Amin. Oke, walaupun selama ni kita sangat bergantung kepada teknologi apa yang ada, bila keadaan macam ni, oke, kita masih ada jalan keluar, jalan penyelesaian yang Tuhan beri untuk kita. Terima kasih kepada Uncle William dan juga Pak Tingang dan juga yang lain atas usaha ini. Oke, jemaat Tuhan, dalam Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Dia, kepada Allah, syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Mari jemaat Tuhan kita berdiri, saya minta tim pujian dan penyembahan untuk tampil ke hadapan. Kita naikkan satu pujian penyembahan kita untuk Tuhan yang mengatakan, ku ucap syukur. Jemaat Tuhan boleh rujuk dalam, kalau ada line, dalam telefon masing-masing saya ada share lirik lagu.
Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena kasih-Mu kepada kami yang tidak pernah berkesudahan. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau, memuliakan nama Engkau, Bapa yang maha baik. Kiranya Engkau terus melindungi dan membimbing kami setiap langkah hidup kami Bapa Tuhan. Haleluya Tuhan. Semuanya ini kami satukan di dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita muji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersuka untuk Tuhan. Oke. Hari ini. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke, puji Tuhan, haleluya. Oke, segala kemuliaan untuk Tuhan. Oke, haleluya Tuhan, kami sungguh merasakan sukacita yang luar biasa pada hari ini. Karena kami tahu bahwa Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengakui bahwa betapa besar anugerah-Mu Tuhan buat kami. Bapa, Engkau telah memilih kami menjadi milik-Mu Tuhan. Jadi pada hari ini Tuhan, kami ingin menyatakan isi hati kami bahwa kami ingin mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Tuhan, mari jemaat Tuhan kita naik ke satu pujian penyembahan yang mengatakan betapa besar kasih-Mu, betapa besar anugerah-Mu Tuhan.
Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Sekali lagi, betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihimu tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Tuhan, sekali lagi kita katakan betapa besar, betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihimu tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Tuhan, sekali lagi Kau mengasihiku. Kau mengasihimu tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Tuhan, Kau segalanya, Kau segalanya yang ku percaya. Tuhan, sekali lagi Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya yang ku percaya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita naikkan satu penyembahan yang mengatakan kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam keadaan dunia pada hari ini, hanya Tuhan yang memampukan kita untuk tetap teguh menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Bahkan firman Tuhan yang kita dengar akan menguatkan kita. Mari kita naikkan pujian penyembahan ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Nakah kami berseru
memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang memulih kami. Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh tubuh jiwa kami dalam tangan-Mu. Biar Engkau menyertai kami. Berkati acara kami selanjutnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, diagung-agungkan. Dan kami percaya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Ya, seperti mana diumumkan pada minggu lepas, kita pada hari ini ataupun pagi ini akan mengadakan perjamuan Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Sebelum itu saya ucapkan selamat bertemu, selamat berjumpa kepada sanak saudara kita yang baru ataupun bersama dengan kita minggu ini dalam ibadah. Ya, yang datang minggu ini adalah minggu yang spesial ya. Kita ibadah di kampung, rasa suasananya di kampung sudah ya. Jadi apapun saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah dan Tuhan memberkati kepada kita semua. Ya. Mari kita berdoa. Kita akan menjalankan upacara ini sebentar lagi. Dan kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Saya pimpin kita di dalam doa. Pengorbananmu di atas kayu salib, bukti kasih setiamu kepada umatmu yang engkau telah selamat, dan melalui penebusan kami telah menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan telah berikan bagi orang-orang percaya. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah kami percaya Engkau hadir dan Engkau Allah terus menyertai setiap acara ini. Walaupun acara ini sebagai satu peringatan akan kasih setiamu, tetapi ia membawa begitu besar makna dalam hidup kami. Karena melalui kematianmu, Engkau telah menyelamat dan membebaskan kami. Pada saat ini, hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang mengambil bahagian untuk perjamuan ini, bahkan yang ada di rumah juga, yang juga siap sedia untuk bersama-sama mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Mari Tuhan, Engkau berkati air, berkati roti yang akan kami nikmati hari ini sebagai lambang cinta Tuhan untuk kami ingatkan dan kami beritakan sampai Tuhan datang. Dan berkatilah acara ini sampai selesainya, biarlah nama-Mu terus dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, selanjutnya saya minta mereka yang menjalankan air ya, dan roti yang ada, ambil dan kita pegang.
Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Daripada Korintus 1 pasal yang ke-11 mulai daripada ayat 23 sampai kepada ayat yang ke-30. Itu adalah bacaan kita pada pagi hari ini dalam kita mengambil bahagian ataupun bersama-sama dalam perjamuan Tuhan. Ya, jika ada yang masih belum dapat, angkat tangan. Jika kita semua sudah mendapatkan, saya akan mula membaca bahagian firman ini. Ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukum atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Peringatan akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib di Bukit Golgota untuk menebus dosa manusia dilakukan pada hari ini sebagai bukti cinta kita kepada pengorbanannya dan kesetiaannya kepada kita saat kita masih dalam dosa. Dia telah memberi hidupnya dan menunjukkan jalan kepada jalan keselamatan yang melalui dia kita diselamatkan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan mengambil bahagian bersama-sama pada pagi hari ini. Ayat 23 berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan roti. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama berdiam diri dan merenungkan cinta kasih Tuhan.
Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup dan mati kami. Saat kami masih hidup hari ini, Engkau memperingatkan kami ya Tuhan, supaya apa yang kami telah lakukan hari ini, bukti kami telah diselamatkan, dan kami harus memberitakan keselamatan kepada setiap orang yang ada di setiap tempat kami, supaya pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan diberitakan, dan melalui kematian itu Tuhan telah membebas dan melepaskan kami daripada hukuman. Hari ini Tuhan, kami sudah selesai mengambil bagian bersama untuk diperingatkan melalui makan roti dan minum dari cawan ini. Biarlah kami terus memberitakan kebenaran, keselamatan yang ada di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, cara kita pada pagi hari ini dalam cara perjamuan Tuhan sudah selesai. Dan kita akan terus dalam firman Tuhan yang saya siap sedia untuk kita lihat, yaitu terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya. Kita membuka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Jadi saudara Bapak Ibu mengiringi dalam terjemahan apapun yang ada di tangan Anda. Dan saya akan membaca dalam terjemahan Alkitab Indonesia, Lembaga Indonesia. Yaitu perikop di atas adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikat mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain, yang menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa, dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka berburuk dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan dinyatakan bagi semua orang. Amin. Saudara Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan melihat satu tema yang saya siap untuk kita lihat dan renungkan bersama, yaitu menghadapi tantangan di akhir zaman. Nah, salah satu tantangan yang kita sedang hadapi hari ini
Ya. Salah satu tantangan yang kita sedang hadapi hari ini adalah penyakit wabah COVID-19, sangat terkenal. Ya, kalau kita lihat, itulah yang sedang melanda seluruh penduduk dunia hari ini. Tetapi apabila kita melihat daripada perikop pembacaan kita pada pagi hari ini, saudara Bapak Ibu, saya membawa kita melihat dengan lebih seperti pandangan Rasul Paulus sewaktu ia mengajar dan memberitahukan hal ini kepada Timotius, anak didiknya. Ya, katanya kepada Timotius, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar manusia. Itu dia menceritakan daripada ayat 2 sampai pada ayat yang ke-7, ya. Dan ke-8, ke-9 adalah kisah 2 daripada kebodohan yang sering dilakukan oleh manusia yang menentang Allah. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya diberitakan supaya Timotius, anak didiknya, akan bersiap sedia terjadinya hal-hal yang akan dia lalui. Nah, Rasul Paulus menyatakan hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman ini yang sebetulnya telah nyata dilihat pula kelakuan manusia yang muncul saat ini. Tampaknya sekarang kita hidup telah memasuki zaman yang dimaksud oleh Rasul Paulus sesuai dengan ucapannya. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Kesukaran yang kita hadapi itu akan membuat iman orang-orang percaya akan goncang, membuat ujian kepada hidup orang-orang percaya. Jadi istilah dalam bahasa Yunani masa yang sukar berarti masa yang amat sukar. Kesusahan yang susah. Apa maksudnya? Mengapa pada zaman akhir terjadi masa sedemikian ataupun amat sukar kepada kita? Terlebih bukan hanya kepada orang percaya, malahan juga kepada orang yang belum percaya. Hal ini dinyatakan oleh Rasul Paulus supaya kita tahu bahwa kita sedang melihat apakah nubuatan ini jelas dan apakah ia telah tergenapi. Jadi jelas sekali hari ini kita sudah belajar dan kita melihat tabiat-tabiat manusia, keadaan-keadaan hidup manusia. Dari poin ataupun ayat yang kedua di sana ia menyatakan manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan memberontak orang tua terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek orang, tidak dapat mengekang diri. Itulah tabiat-tabiat yang sudah dinyatakan oleh Rasul Paulus supaya Timotius dapat menghadapi situasi keadaan-keadaan seperti ini. Inilah tabiat-tabiat manusia yang hidup pada akhir zaman yang seharusnya kita lihat yang sebagai satu tantangan bagi gereja hari ini. Gereja hari ini kita sangat menekankan supaya setiap jemaat Tuhan mengenal kebenaran, mengenal yaitu Tuhan yang benar dan menyelamatkan. Poin yang pertama yang kita lihat, manusia beribadah secara lahiriah tetapi tidak mengenal kebenaran. Daripada ayat yang kelima di sana menekankan kepada kita
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Nasihatnya dan juga peringatan. Nasihat dan juga peringatan daripada Rasul Paulus kepada Timotius. Dia berkata, orang-orang yang hidup di akhir zaman, mereka juga berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah, mereka rajin beribadah, mereka melakukan seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Tetapi ada perbezaannya, adalah hati mereka tidak sungguh-sungguh melakukan ibadah itu, sehingga mereka tidak merasakan ada kuasa dalam ibadah itu. Tidak ada perubahan di dalam pertemuan orang-orang kudus. Itu perbedaannya yang terjadi kepada orang yang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi hakikat mereka memungkiri kekuatan. Mereka melakukan hal itu, tetapi mereka tidak mengundang kuasa Allah hadir di tengah-tengah mereka. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk menunjuk keadaan-keadaan sikap manusia yang hidup mulai daripada zamannya Timotius sampailah hari ini. Inilah tabiat manusia yang sedang kita lihat, maka buktinya tergenaplah nubuatan firman ini. Sekali lagi kalau kita lihat, ya, melalui mereka mencintai uang. Ada banyak perkara yang terjadi hari ini. Uang boleh membunuh, uang boleh menghidup, uang boleh dapat kita lakukan. Karena itu, apa yang patut kita lakukan sebagai orang percaya? Kita harus bijak mengendalikan segala apa yang Tuhan beri. Kalau kita pakaikannya untuk baik, maka perkara yang baik akan kita terima. Kalau kita menggunakannya untuk kejahatan, maka segalanya akan menjadi dosa dan ikatan bagi setiap kita. Mereka akan membual, menyombong diri. Ini yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Nah, seterusnya kita lihat poin yang kedua. Kesukaran dalam beribadah dengan cara yang benar. Dalam ayat yang ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kita lihat orang yang hidup di akhir zaman, ianya berkata seperti ini. Ayat yang keempat. Ya, boleh saya baca daripada ayat yang ketiga. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu. Sukar dalam ibadah dengan menyembah dengan cara yang benar, karena manusia belagak tahu, diajar tahu, tetapi hakikatnya mereka adalah orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, supaya setiap orang percaya tidak lagi sukar menyembah karena mereka mengenal ajaran-ajaran yang ada di dalam firman Tuhan. Pada waktu itu kita dapat melihat juga orang jahat, memang setiap orang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita adanya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Maksudnya ada penyebab kesukaran kedua adalah ajaran sesat, yaitu upaya-upaya agar orang-orang yang mencari kebenaran dan orang-orang Kristen sejati menyimpang daripada kebenaran. Ketika manusia tidak mengenal kebenaran,
manusia menjadi hidup tidak normal seperti yang dinyatakan dalam ajaran kebenaran firman Tuhan. Karena ini kita siap menjadi orang yang percaya. Apa daripada ayat ini mengatakan, daripada ayat 2 sampai ayat yang keempat, hidup sebagai orang percaya itu harus ada rendah hati. Sekalipun kita tahu kita harus menurut, karena firman itu dan kebenaran itu diajarkan kepada kita untuk mendidik, untuk mengajar, membawa kita kepada jalan yang benar. Nah, kita lihat pengajaran dan penyesatan, kesukaran kita ataupun tantangan yang kita hadapi pada hari ini, gereja hari ini. Pengajaran, penyesatan terjadi di mana-mana. Cara penyesatan terjadi tak mengira tempat, suasana, keadaan. Ia ada di hujung jari dan sentiasa bersama. Hak kita sebagai orang percaya harus mengendalinya. Nah, dari apa saya membawa kita melihat ayat ini? Ayat yang ke-3b di sana. Tidak mau berdamai, suka menjelek orang. Ya. Lagi di sana dia mengata pemfitnah, ya. Hal ini, pengajaran-pengajaran ataupun penyesatan-penyesatan ini terjadi pada kita hari ini, lebih lagi kita hidup dalam keadaan yang canggih ataupun teknologi yang begitu maju. Bila saya tidak suka dengan khotbah pastor, saya komen dia. Saya kirim kepada teman saya di sebelah, ini firman Tuhan ini untuk tegur saya ataupun dia ini seperti ini. Dia akan menyampaikan, walaupun itu bukan untuk dirinya, tetapi pertama-tama ia menyampaikan itu adalah niat, bukan cara fitnah. Tetapi dalam konteks kebenarannya adalah apa yang disampaikan tanpa kita tahu sesuatu itu benar atau tidak dituju kepada seseorang, itu adalah perkataan dikeluarkan untuk memfitnah, menyampaikan perkara yang tidak benar. Maka itu adalah satu hal yang mendatangkan kejahatan bagi orang yang hidup dalam Tuhan di akhir zaman ini. Pengaruh penyesatan terjadi yaitu di media sosial, di YouTube, di Facebook, di Instagram, di dalam setiap aplikasi yang ada. Kadang-kadang kita tidak sadar, ini boleh menyesatkan kita, ini boleh membuat kesukaran untuk kita menyembah dengan cara yang benar. Hari ini kita dapat melihat, kalau kita lihat khotbah di gereja itu sudah mulai tidak baik, buka YouTube, ini khotbah pastor yang hebat, ini khotbah pendeta yang hebat. Hari semakin hari khotbah di gereja sudah tidak laku, karena ada hati kita, walaupun kita beribadah di gereja, tetapi kita tidak lagi mendengar, oh ada satu khotbah pukul ini, dia pukul 9, pukul 10. Sedangkan dia mendaftar di gereja itu, sedangkan dia ada pelayanan, ada jabatan. Tetapi sebenarnya melalui hal seperti inilah satu cabaran, satu tantangan bagi bagi gembala gereja itu untuk mengendali keadaan-keadaan yang ada. Karena di dalam firman Tuhan, ini sendiri telah menyatakan bahwa manusia itu mereka menyombongkan diri, mereka membual, mereka mau dengan apa? Dengan kepuasan, tidak memperduli agama. Maka hal itu terjadi hari ini. Saudara, tidak salah kita buka, tidak salah kita lihat khotbah orang lain. Tetapi pada waktu kita beribadah, hati kita itu kita arahkan kepada Allah.
di mana tempat kita berada, disitulah tempat kita menyembah. Dan tidak salah kita mendengar khotbah-khotbah para hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi kita harus melihat doktrin-doktrin dan penyampaiannya, supaya tidak membawa kita kepada jalan yang salah dan menyimpang. Dengar baik, tetapi doktrin yang disampaikan itu ianya seperti penyampaian saksi-saksi Yehova. Dia ambil sedikit dan pengajarannya kepada setiap orang, oh ini yang betul, yang di gereja sudah salah. Sedangkan hamba Tuhan yang melayani di gereja itu walaupun dia slow, walaupun dia tidak menyampaikan, dia sudah mempersiapkannya hati-hati, dan dia juga, kita tahu bahwa dia juga diutus oleh pusat untuk melayani. Maka hal ini yang terjadi pada waktu Timotius diutus oleh Paulus ke pelayanannya, supaya dia terus memberita walau ada orang lain, orang asing yang ingin menyampaikan hal-hal yang lain. Tetapi ingatlah bahwa ada orang seperti itu. Yang kita harus kerjakan adalah mengerjakan, memberitakan kebenaran Tuhan sampai ia datang kelak. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Jadi seterusnya, doktrin-doktrin masa kini adalah yang lebih mempengaruhi jemaat adalah dalam 2 Timotius 4, 3 dan 4 di sana mengatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpul guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga dan dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Karena inilah yang saya katakan tidak salah melihat yang lain, khotbah yang lain. Tetapi bila teguran yang terjadi di gereja untuk menegur seseorang, ianya tidak baik dan tidak diterima dengan baik. Tetapi apabila kita melihat sesuatu itu yang menyenangkan hati kita, tetapi ia juga ada bersangkut paut dengan ikatan dosa, maka hal itu menyenangkan hati. Apabila kita terus berlarutan seperti itu, maka doktrin-doktrin yang seperti ini akan membawa kita kepada jerat dan kita akan binasa. Maka dengan itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita dapat melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 dan ke-9. Yang walaupun ingin diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran. Memang setiap orang yang mau beribadah, mereka tetap dianiaya. Sedangkan orang jahat, penipu, akan bertambah jahat. Mereka menyesat dan disesatkan. Ya, tidak cukup diri mereka sudah sesat dan mereka juga menyesatkan orang lain. Maka itu hati-hati kita sebagai orang yang sudah percaya, karena hal ini pun sudah ada dan sedang kita lalui, dan kita juga sudah hidup bersama-sama dengan tabiat manusia yang ada di zaman ini. Dalam ayat itu berkata, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan dinyatakan bagi semua orang. Kedua nama ini adalah dua nama pengajar-pengajar palsu yang disebut Yanes dan Yambres. Nama mereka menurut tradisi Yahudi dari dua nama ataupun orang ini adalah juru sihir di istana Firaun, yang pada waktu itu kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, nama mereka tidak disebut
Dan walaupun salah satu catatan menyisip kedua nama itu dalam teks Keluaran 7 ayat 11. Dan kita dapat melihat bahwa orang-orang yang menentang kebenaran pada akhir zaman ini akan binasa. Orang-orang yang hidup menentang kepada kehendak Allah, yang sentiasa menganggap hidup mereka hebat dan luar biasa, hari-hari akhir ini akan menyatakan kebodohan, akan menyatakan kesia-siaan mereka. Jadi apa yang kita lihat dalam bahagian ini, supaya kita tahu bahwa tidak ada lagi kekuatan yang dapat membandingi kekuatan Allah kita. Tidak ada yang dapat mengubah kasih Allah, dan tidak dapat yang menentang Tuhan yang telah memulih dan menyelamatkan kita. Untuk menutup bahagian ini, saudara yang saya kasihi, kita yang hidup pada akhir zaman ini tidaklah mudah untuk kita harungi tantangan-tantangan yang ada dengan kekuatan sendiri untuk keluar dari segala kesulitan. Ayat kebenaran yang Rasul Paulus gunakan, yaitu untuk keluar daripada kesulitan masa-masa yang sukar, adalah harus hidup sesuai dengan teladan Rasul Paulus sendiri. Dia mengatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Itu kita boleh lihat dalam ayat yang ke-10. Di sana dia menyatakan bahwa dia dengan cara inilah hanya dapat kita keluar dari masa-masalah yang sukar ini, supaya kita dapat menyembah Allah yang benar, dapat mengenal Tuhan yang benar, dapat hidup dengan cara yang benar, dapat melakukan setiap kebenaran-kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi saudara yang saya kasihi, dalam bahagian ini menyatakan dia ikut teladan Rasul Paulus, dan yang kedua, kita ada pengetahuan tentang kitab suci, dan yang memberi hikmat kepada kita sampai kepada keselamatan yang kita dapat, dan menjadi penawar yang baik dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar dalam hidup ini. Di dalam pasal ini juga Rasul Paulus memberitahu kepada Timotius betapa jahatnya jadi manusia itu, dan itulah sebabnya betapa baik pula ia harus hidup. Dengan demikian kejahatan orang-orang lain harus membuat kita semakin teguh menjaga ketulusan, kesetiaan hati, taat setia cinta kepada Tuhan yang telah korbankan dirinya untuk kita. Maka dengan itu saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, inilah yang kita lihat pengajaran kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Hiduplah di dalam kerendahan hati, hiduplah berdamai di antara satu dengan yang lain, dan berusahalah mengerti dan menuruti kehendak Allah, supaya kita terus diselamatkan pada kedatangan Tuhan kedua kali. Mari kita berdoa untuk menutup acara kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena kebenaran firman yang Engkau telah nyatakan, sehingga di dalam apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius sangat jelas nubuatan ataupun dalam perkataan ini sedang terjadi di dunia ini, sehingga banyak daripadanya telah kami lihat, banyak daripadanya telah kami dengar, sehingga membuat banyak daripada anak-anak Tuhan menyimpang karena kesukaran-kesukaran yang sulit yang tidak dapat mereka hadapi dengan kekuatan sendiri. Hari ini kami masih punya kesempatan, seluruh jemaat Tuhan yang sedang mendengar dan yang bersama dengan kami, biarlah kiranya Engkau terus menjaga kami di saat hari-hari sukar ini ya Tuhan. Dan kami tidak mau kiranya kami berjalan dengan sendiri. Karena itu kami mau meletakkan pengharapan, kekuatan, dan keraguan hati kami ke dalam tangan-Mu, supaya kami menjadi orang yang yakin hidup pada akhir zaman ini. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu.
yang kami layani. Kiranya hamba-Mu terus mendapat hikmat yang lebih supaya jemaat-jemaat Tuhan dapat mengerti setiap apa yang kami ajarkan dan membawa kepada keselamatan yang kekal kelak. Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang telah memberkati melalui persembahan minggu, persembahan khusus, persembahan persepuluhan. Kiranya Tuhan terus memberkati tiap-tiap mereka, supaya pekerjaan mereka terus diberkati, usaha mereka terus dapat hasil yang baik. Dan kami berdoa secara khususnya bagi orang yang lemah dan sakit, dimanapun mereka membaringkan tubuh, ya Tuhan, Engkau Allah melawat mereka, supaya yang lemah, yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Dan kami berdoa bagi orang yang sudah lanjut usia, warga emas, orang kurang upaya, orang-orang yang dalam permasalahan yang berat, Tuhan, mari Engkau keluarkan mereka, supaya mereka dapat keluar daripada masalah-masalah ini. Dan kami berdoa, ya Bapa di sorga, persekutuan daripada Tuhanlah yang kami harapkan dan hadir di tengah-tengah ini, supaya mempersatukan kami, memberikan kesetiaan dalam hati kami. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pulanglah dengan berkat, damai sejahtera dan pimpinan daripada Allah yang akan terus memberkati kita sampai Maranatha. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan, baik di tempat ini, di tempat kerja, di dalam keluarga, dan terus mendapat damai daripada Allah sepanjang hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.